Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-47, 48 dan 49 dari surah Yunus, yaitu 3 ayat, ayat 47, 48 dan 49 dari surah Yunus tentang setiap umat mempunyai rasul. Jadi ada rasul yang diutus kepada setiap umat. Kemudian juga setiap umat memiliki atau mempunyai ajal. Ajal maknanya akhir dari kehidupan. Jadi umat itu ada permulaannya, umat itu pun juga ada akhirnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan melalui 3 ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya mengutus rasul kepada manusia sehingga tidak ada manusia yang tidak mengetahui kebenaran. Karena kebenaran disampaikan oleh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan bagi siapapun manusia, yaitu alasan kami tidak mengetahui kebenaran karena tidak ada rasul yang diutus kepada kami. Tidak boleh beralasan demikian. Apa sebab? Sebabnya adalah karena tidak ada satu umat pun melainkan Allah mengutus rasul kepada mereka menyampaikan kebenaran, sehingga tidak ada di antara mereka yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak, semua tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan yang lurus yang menghantarkan ke surga, mana jalan yang sesat yang membawa ke neraka. Semua tahu. Mentauhidkan Allah adalah kebenaran, menyekutukan Allah adalah kesesatan. Itu adalah kebenaran, yaitu isi dari seruan setiap rasul yang diutus kepada umat-umat mereka. Kepada umat akhir zaman ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum ini Nabi Isa alaihi salam. Umat sebelum itu Nabi Musa alaihi salam. Umat sebelum itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi di setiap umat itu ada rasul yang diutus untuk menyampaikan kebenaran. Hanya saja manusia
menjadi dua kelompok di hadapan Rasul yang diutus itu, yaitu ada di antara mereka yang mau menerima kebenaran, mereka orang-orang beriman. Ada di antara mereka yang menolak kebenaran, mereka adalah orang-orang kafir. Ini dua kelompok ini. Pada masa Nabi Muhammad ada, pada umat ini, kemudian pada masa Nabi Isa juga, pada masa Nabi Musa juga, umat sebelum ini. Nah, dua kelompok ini ada, berlaku perselisihan. Nah, penyelesaiannya kapan? Nah, penyelesaiannya kalau di dunia ini penyelesaiannya adalah dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya pada masa Nabi Nuh dahulu. Bagaimana penyelesaiannya? Antara yang beriman dengan Nabi Nuh dan yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Nah, siksaan, datang banjir besar. Nah, yang selamat adalah yang bersama dengan Nabi Nuh, yang beriman. Adapun yang ditenggelamkan dalam banjir tersebut adalah orang-orang kafir yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada masa Nabi Musa, umpamanya Nabi Musa menyampaikan kebenaran. Ada yang mengikuti kebenaran dari kalangan Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa. Ada pula yang menolak kebenaran, yaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Fir'aun dibenamkan di laut Merah. Kemudian Nabi Musa dengan Bani Israel diselamatkan sampai ke daratan seberang. Begitulah keadaan, yaitu Allah membuat keputusan, yaitu yang beriman diselamatkan dan yang kafir dibinasakan. Itu di dunia. Di akhirat, di akhirat sama, yaitu keputusan Allah adalah yang beriman dimasukkan ke surga dan yang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah al-qadha. Qadha maknanya ketetapan dari Allah, yang ketetapan itu ditetapkan, diputuskan dengan adil. Qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Tapi sayangnya orang-orang kafir itu setelah disampaikan kepada mereka kebenaran, mereka enggan menerima kebenaran, malah mereka itu menantang kebenaran. Dengan berani mereka meminta kepada Rasul yang diutus itu supaya kalau memang kami ini salah dan kamu mengancam kami akan mendapat siksaan, maka segerakanlah siksaan itu ke atas kami. Ini perkataan mereka. Jadi mereka menantang Rasul yang menyampaikan kebenaran, yang isinya di dalam adalah isi penyampaian Rasul itu adalah peringatan, ancaman, ada juga berita gembira. Nah, tentang peringatan, ancaman ini disebutkan dalam ayat sebelum ini. Nah, jadi ada kaitan ayat dengan ayat sebelum ini. Ada ayat sebelum ini menerangkan tentang peringatan atau ancaman yang disampaikan oleh Rasul kepada kaumnya. Tapi malaunya kaum itu, yaitu yang tidak mau menerima kebenaran, menantang Rasul tersebut. Kalau kamu memang benar, yaitu menyatakan bahwasanya kami yang tidak mengikutimu ini akan disiksa, mana sampai hari ini kami tak ada disiksa. Cepatkanlah siksaan itu ke atas kami. Ini perkataan, ini namanya perkataan lancang. Namanya lancang itu maknanya tidak beradab, yaitu minta disegerakan azab dan siksaan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulnya, kalau ada orang yang menantang seperti itu, maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang menetapkan azab itu bukan aku, yang menetapkan azab itu adalah Allah Ta'ala. Maka kamu jangan minta kepadaku. Salah kamu minta kepadaku, minta disegerakan azab kepadaku. Enggak, karena aku ini hanya menyampaikan saja. Aku sampaikan, aku terima dari sisi Allah bahwasanya kalau tidak menerima kebenaran,
maka akan disiksa di dunia ini dan di akhirat nanti. Aku hanya menyampaikan tentang Allah yang akan menetapkan azab. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kuasaku. Itu adalah dengan kehendak dan kuasanya. Aku tak punya kuasa di dalam menetapkan azab. Apabila Allah menghendaki untuk mengazabmu, maka kamu akan diazab. Kapan waktunya aku tak tahu, karena Allah yang maha bijaksana yang mengetahui kapan satu kaum itu akan diazab. Maka aku, posisiku, kedudukanku adalah sebagai yang menyampaikan kebenaran. Maka jangan kamu meminta kepadaku pula untuk menyegerakan azab, karena aku hanya sebagai penyampai saja. Karena tugas Rasul hanyalah menyampaikan saja, bukan yang menentukan. Tidak. Maka aku tidak memiliki kuasa untuk menolak mudarat atau mendapatkan manfaat. Tidak. Karena semuanya adalah dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diberitahukan kepada umat yang menantang itu bahwasanya setiap umat yang menantang itu ada ajalnya. Kalau Allah sudah menetapkan ajal dan mereka sampai kepada ajal, maka pada masa itu mereka akan dibinasakan. Seperti dibinasakannya Fir'aun, yaitu Fir'aun tak tahu ketika Nabi Musa dengan Bani Israel menyeberang, yaitu mereka berjalan di dasar laut itu, karena laut sudah dibelah kan. Nah, mereka berjalan di dasar laut dan Nabi Musa dengan Bani Israel sudah sampai ke seberang. Fir'aun mengikut belakang. Andaikan Fir'aun itu mengikuti, andaikan Fir'aun itu mengetahui dengan mengikuti itu mereka akan terbenam di dalam laut, apakah Fir'aun mau mengikuti? Tidak. Kalau dia tahulah mengikuti itu, Nabi Musa sampai dan mereka belum sampai, Fir'aun dengan pengikutnya belum sampai, dan andaikan Fir'aun dan pengikutnya tahu bahwasanya mereka akan tenggelam di dalam laut itu, apakah mereka akan mengikuti Nabi Musa? Enggak, mana ada manusia yang mau mati seperti itu. Nah, Fir'aun tidak bisa minta tangguh atau minta dimajukan apabila azab sudah ditetapkan, ajal telah sampai. Ajal maknanya penghujung dari usia umat itu. Kalau sudah sampai ke penghujungnya, mati, binasa, jatuh, minta tangguhlah. Enggak, tak ada penangguhan. Dan lawannya minta dimajukanlah. Tak ada. Karena ketetapan itu adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan siapapun. Nah, berarti 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah masih lagi melanjutkan tentang ayat sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Kita sudah sebutkan sebelum ini, mendustakan Al-Quran. Dalam waktu yang sama mendustakan Rasul yang menyampaikan Al-Quran. Dalam waktu yang sama mendustakan apa? Mendustakan Allah yang menurunkan Al-Quran. Mendustakan apa? Satu lagi, 4, yaitu mendustakan hari akhirat, hari pembalasan. Maka boleh juga dibawa kepada makna mereka menantang, kalau memang yang kami akan disiksa di hari pembalasan, maka mana dia hari pembalasan itu? Kami tak percaya. Maka mereka adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menolak kebenaran. Dan orang-orang yang menolak kebenaran seperti yang disebutkan di dalam ayat ini ada pada masa dahulu. Apakah juga ada pada masa sekarang? Ada. Jadi jangan kaget
kalau pada hari ini ada juga mungkin orang yang menantang, yaitu kalau memang kami ini salah, kami ini sesat, kami ini menyimpang, mana dia azab Allah ke atas kami itu mana? Kami nanti ini sampai hari ini tak ada kami diazab. Nah, maka kalau diarahkan kepada kita, jawablah seperti jawaban yang ada di dalam ayat yang kita pelajari ini, yaitu katakan penetapan azab itu bukan dari kami, bukan dari kita manusia. Penetapan azab itu adalah dari Allah. Kami tak berkuasa untuk menetapkan azab kepada seseorang atau kepada satu kumpulan orang, karena yang menetapkan azab itu adalah Allah. Tapi ingat, setiap kita ini ada yang menyampaikan kebenaran kepada kita. Kebenaran yaitu yang kalau pada masa sekarang ini adalah yang disampaikan dahulu oleh Rasul yang telah diutus di akhir zaman ini, yaitu Nabi Muhammad. Maka dengan penyampaian, yaitu yang diteruskan dari dahulu, yang diterima oleh Rasul, sekarang diteruskan, maka kamu sekarang mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Maka kalau kamu masih juga menolak kebenaran, maka tunggulah siksaan. Kemudian dia menantang, kami tunggu siksaan, tapi sampai hari ini kami tak ada apa-apa, kami baik-baik saja. Maka katakan, kuasa menetapkan siksaan bukan pada diri kami. Kuasa menetapkan siksaan adalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ini hanya menyampaikan, sama seperti Rasul dahulu, hanyalah menyampaikan. Kamu mau terima, silakan. Kamu menolak pun juga kamu yang akan menanggung akibatnya. Tapi ingat, setiap kita ini ada ajal. Jadi kalau umat itu ada ajal, setiap individu yang ada di dalam umat, setiap manusia itu ada ajal. Kalau ajal kita, apa ajal kita ini? Kematian. Oh ya, kematian, ajal. Tetapi juga ajal itu adalah siksaan. Jadi ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan siksaan itu matilah dia, binasalah dia, celakalah dia. Yaitu umpamanya dahulu Namruz raja. Ada yang mengatakan Namrud, ada yang mengatakan Namruz, yaitu raja yang hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Berakhir kematiannya, ajalnya itu adalah dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyiksanya, yaitu masuk, apa yang masuk ke dalam hidungnya. Nah, lalat masuk ke dalam hidungnya dan tak keluar-keluar. Kemudian dia mati dengan siksaan itu. Sama seperti Fir'aun, sama seperti kafir Quraisy yang pada masa Rasulullah. Berakhir kematian mereka di mana? Di perang Badar. Kemudian di mana? Kemudian di pembukaan kota Mekah. Berakhir sudah. Mereka yang tidak mau menerima kebenaran dan tetap enggan, tetap melawan, menentang, maka hukuman ke atas mereka itu adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyiksa langsung melalui siksaan langsung dari sisinya, atau Allah menyiksa melalui tangan manusia, yaitu melalui tangan Rasul, yaitu dengan sempatan pedang atau dengan panahan tombak atau panah, atau juga langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melalui manusia, Allah yang memberikan kuasa kepada manusia untuk menyiksa orang-orang yang menolak kebenaran itu. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi berkaitan dengan orang-orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul, mendustakan Allah,
mendustakan hari akhirat. Mereka ini adalah orang-orang yang lancang terhadap kebenaran, tidak menghormati Rasul, tidak menghormati firman Allah, kemudian tidak percaya kepada hari pembalasan. Orang-orang yang disebutkan dalam 3 ayat ini ada pada masa dahulu dan juga ada pada masa sekarang. Kalau ada pada masa sekarang, jangan terkejut karena Allah telah memberitahunya. Tinggal lagi bagaimana sikap kita yang benar untuk menghadapi mereka ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan baca dan terjemahkan terlebih dahulu kata per kata dari 3 ayat ini. Allah berfirman, "Walikulli ummatin rasul, fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin." Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'a illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. 3 ayat. Kita terjemahkan. Pertama, ayat yang ke-47. Walikulli, dan bagi tiap-tiap umat yaitu sekumpulan orang. Rasul, ada rasul yang diutus. Faiza, maka apabila jaa, telah datang rasuluhum, rasul mereka, qudiya, ditetapkanlah, bainahum, di antara mereka, ditetapkan apa? Keputusan, bil qist, dengan adil, wahum, dan mereka la yuzlamun, tidak dianiaya sedikit pun, yaitu yang beriman diselamatkan, kemudian yang menentang kebenaran dibinasakan. Itu adil. Dan bagi tiap-tiap umat ada rasul yang diutus. Maka apabila telah datang rasul mereka, ditetapkan di antara mereka dengan adil keputusan, ditetapkan keputusan dengan adil di antara mereka, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ayat berikutnya, wa yaqulun, dan mereka itu berkata, mata, kapan, bilakah, hadzal wa'du, ancaman itu, in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Kapan dia? Siksaan yang kamu ancamkan itu berlaku ke atas kami. Sampai hari ini kami baik-baik saja, padahal kami kan menentang kebenaran. Kamu mengancamkan kami akan mendapat siksa. Mana ada siksaan? Nah, ini perkataan mereka. Dan mereka berkata, bilakah ancaman itu berlaku jika kamu adalah orang-orang yang benar? Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakan perkataan berikut ini sebagai jawaban dari perkataan mereka yang lancang itu. La amliku, aku tidak memiliki kuasa, li nafsi, bagi diriku, darran, yaitu untuk menolak kemudaratan, wala naf'an, dan untuk mendapatkan manfaat, illa, kecuali masya Allah, apabila Allah menghendaki. Apabila Allah menghendaki, bisalah aku menolak mudarat, mengambil manfaat. Tapi kalau Allah tak menghendaki, aku tak punya kuasa apa-apa. Likulli ummatin, bagi tiap-tiap umat, ajal, ada ajal. Ajal, ujung dari kehidupan umat itu. Idza jaa ajaluhum, apabila telah sampai ajal mereka, fala yastakhirun, maka tidaklah mereka dapat mengundurkan ajal tersebut saatan, meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak pula dapat memajukannya meskipun sesaat.
Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa bagi diriku untuk menolak kemudaratan dan juga tidak memiliki kuasa untuk mengambil kemanfaatan kecuali apabila Allah menghendaki. Bagi tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun ataupun memajukannya. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang setiap umat, karena 2 kali diulang di sini, walikulli ummatin, likulli ummatin. 2 kali diulang. Kali pertama, setiap umat itu ada rasul yang diutus. Kemudian satu lagi, setiap umat itu ada ajalnya. Nah, kita jadikan saja sebagai judul pengajian, yaitu setiap umat itu mempunyai rasul dan ajal. Mempunyai rasul bermakna ada rasul yang diutus kepada setiap umat. Mempunyai ajal berarti ada akhir dari umur umat itu. Ada permulaannya, ada akhirnya. Nah, apabila ada rasul yang diutus kepada umat, itu tanda kasih sayang Allah. Kemudian apabila ada ajal kesudahan bagi umat, dan ajal itu kaitannya dengan kebinasaan umat itu adalah tanda keadilan Allah. Karena Allah menyiksa orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasul yang diutus. Jadi ayat ini adalah petunjuk bagi kita pada hari ini. Kita berada di hadapan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Rasul yang diutus kepada kita hari ini siapa? Rasul akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi Muhammad sudah wafat, tetapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dijaga, dipelihara. Tak ada siapa yang bisa merubahnya, menambahnya, menguranginya, tidak. Terjaga, terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Qur'an itu dan kami yang memelihara. Kemudian sampai kepada kita hari ini, maka kita pastikan kita menerima kebenaran. Itulah dia keselamatan. Tidak mau menerima kebenaran, ancaman, yaitu ancaman nanti ajal kita itu bisa jadi adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa siksaan itu? Macam-macam siksaan itu, entah tsunami lah namanya, itu bisa jadi siksaan. Banjir lah, lumpur panas lah, gempa bumi lah, kecelakaan di jalan raya lah, penyakit lah, bangkrut lah, apalagi yang lain. Itu adalah mungkin juga adalah siksaan. Jangan cepat-cepat mengatakan ini ujian ini. Kalau menolak kebenaran itu bukan ujian. Kalau menolak kebenaran, maka yang berlaku kepada orang yang menolak kebenaran itu adalah siksaan. Kadang-kadang cepat sekali dia menghibur diri. Ini penyakit yang ada di badan saya ini ujian ini. Padahal dia menolak kebenaran. Padahal dia bergelimang dengan kemaksiatan. Maka sebenarnya itu bukan ujian, itu adalah siksaan. Mudah-mudahan mereka mau kembali sadar sebelum kematian tiba. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali bertaubat. Tapi tak juga mau kembali, maka boleh jadi siksaan itulah yang akan mengakhiri hidup mereka. Sampai ajalnya Allah tetapkan siksaan untuk membinasakannya. Fa'ahlaknahum bidzunubihim. Kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Itu sunnatullah. Itu adalah ketetapan Allah. Jadi ayat ini menerangkan tentang kasih sayang Allah dalam waktu yang sama. Ayat yang kita pelajari ini juga menerangkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat baik diberikan balasan kebaikan, yang berbuat jahat Allah tetapkan pula siksaan ke atasnya. Tinggal lagi sekarang ini, jaga diri baik-baik, hati-hati,
buat baik, balasan baik kita dapatkan. Menolak kebenaran, kita sendiri yang tanggung akibatnya. Tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Peribahasa ini hafal kita peribahasa. Tinggal lagi mengamalkannya. Ya, peribahasa kata-kata hikmah, yaitu yang dipahami oleh para pendahulu kita, orang-orang yang cerdik pandai. Nah, inilah dia kehidupan yang dijalani, yang sebenarnya kata-kata hikmah tersebut adalah diambil dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita langsung kepada ayat Al-Quran atau langsung kepada hadis Nabi, maka lebih tinggi lagi nilainya, yaitu lebih dari kata-kata hikmah yang dihasilkan oleh manusia melalui susunan kata-kata mereka. Wa likulli ummatin rasul, dan bagi tiap-tiap umat itu ada rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap rasul, ada umat. Setiap mengutus rasul kepada setiap umat. Ada di antara ulama tafsir memahami bahwasanya umat-umat itu nanti di hari akhirat akan dipanggil dengan nama Rasul mereka. Umpamanya nanti umat Nabi Muhammad akan dipanggil, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad. Nah, nama Rasul akan disebut. Wahai umat Isa, wahai umat Musa alaihi salam, wahai umat Ibrahim alaihi salam. Mengapa nama Rasul itu disebut? Karena Rasul itu diutus kepada umat, dan tiap-tiap umat itu mempunyai Rasul yang diutus kepada mereka. Mengapa Allah utus Rasul kepada setiap umat? Untuk menyampaikan kebenaran, supaya tidak ada alasan bagi setiap umat tidak mengetahui kebenaran. Jangan sampai ada umat mengatakan tak ada sampai kepada kami Rasul yang diutus. Tak boleh. Dan di akhir zaman ini, semua manusia yang ada di akhir zaman, Rasul yang diutus kepada manusia dari timur sampai barat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab, ya. Kepada bangsa Afrika, ya. Kepada bangsa di timur sini, ya. Kepada semua bangsa. Apalagi dengan keadaan seperti sekarang ini, susah bagi Rasul itu untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Enggak. Apalagi sekarang ini dunia ini sudah macam seperti kampung kecil sekarang ini. Dengan media sosial yang ada, maka sampai pesan kebenaran itu kepada semua manusia. Ada orang di pedalaman sana, orang di pedalaman sana pun juga sampai Rasul kepada mereka. Rasul yang dimaksudkan adalah Rasulullah. Rasulullah ini yaitu Rasul yang dipilih oleh Allah, Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sudah wafat. Kemudian Nabi Muhammad memiliki para sahabat meneruskan. Kemudian para sahabat berlalu, diikuti pula oleh generasi berikutnya, melanjutkan sampailah ke hari ini. Yang disampaikan hari ini sama dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa likulli ummatin rasul. Jadi tiap-tiap umat ada rasulnya. Umat sebelum Nabi Muhammad, umat Nabi Isa. Umat sebelum umat Nabi Isa, umat Nabi Musa. Atau sebelumnya, sebelum Nabi Musa, atau dalam sisi hitungan waktu sesudah Nabi Musa, sebelum Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setiap umat ada Rasul yang diutus untuk menyampaikan kebenaran,
maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengetahui kebenaran. Maka manusia dua kelompok di hadapan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Ada yang menerima, ada yang menolak. Fa idza jaa rasuluhum, maka apabila telah datang Rasul mereka menyampaikan kebenaran, ada yang menerima, ada yang menolak. Qudiya bainahum bil qist. Qudiya maknanya dari kata qadha. Sekarang ini ada qadha, pengadilan. Kalau disebut pengadilan, biasanya di pengadilan itu ada keputusan. Siapa yang memutuskan keputusan itu? Hakim. Biasanya ada dua yang berseteru di pengadilan. Ada dua pihak. Di sini disebut qudiya bainahum, ada dua pihak. Yaitu pihak yang pertama yang menerima kebenaran, pihak yang kedua yang menolak kebenaran. Jadi qudiya bainahum, ditetapkan keputusan. Siapa yang menetapkan keputusan? Kalau di pengadilan hakim. Kalau antara orang beriman dengan orang kafir, ini siapa yang menetapkan keputusan? Rasul? Bukan. Siapa? Allah. Antara Nabi Musa dengan pengikutnya dan Fir'aun dengan pengikutnya, kemudian ditetapkan keputusan, yaitu satu pihak diselamatkan, satu lagi dibinasakan, ditenggelamkan dalam laut. Siapa yang menetapkan keputusan ini dengan menenggelamkan yang menolak kebenaran? Allah Subhanahu wa taala. Jadi qudiya di sini al-mabni lil majhul, diqadha, diputuskan, tak disebutkan siapa yang memutuskan karena sudah dimaklumi, yaitu yang memutuskan, yang menetapkan keputusan, yaitu yang menerima kebenaran diselamatkan dan yang menolak kebenaran dibinasakan, sudah dimaklumi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bil qist, dengan adil. Karena dalam ayat sebelum ini sudah disebutkan bahwasanya innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itu sendiri, walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Akan tetapi manusia itu sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi apabila mereka dibinasakan, mereka jangan menyalahkan Allah, mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena memilih kesesatan, memilih kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah, menolak kebenaran. Penekanan di ujung ayat wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Jadi pilihan ada di tangan manusia itu sendiri. Dan Allah menguji manusia, yaitu dengan memberikan pilihan kepada manusia. Ujian itu maknanya pilihan. Anak-anak diuji dengan memberikan pilihan kepada anak. Ini pertanyaan, ini jawaban. Tapi diberi pilihan jawabannya A, B, C, D. Salah satu dari yang 4 itu, itulah jawaban yang sebenarnya. Jawabannya A, B, C, D. Satu di antaranya adalah yang benar. Kemudian anak disuruh memilih, pilih yang mana. Pilih jawaban yang benar, berhasil dalam ujian. Tapi jawaban yang salah yang dia pilih, bermakna gagal dalam ujian. Jadi ujian itu adanya kuasa memilih. Tapi kalau ada pertanyaan, kemudian jawabannya satu aja, satu itu saja, tak ada yang salah, itu bukan ujian. Atau umpamanya ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah, tetapi guru memaksanya, ini nomor 1 ini tulis A sebagai jawaban, nomor 2 ini tulis B sebagai jawaban. Itu bukan ujian, karena tidak diberi kuasa memilih kepada anak. Itu namanya memaksa anak. Sementara hidup ini adalah ujian, berarti Allah memberi kuasa memilih kepada manusia. Mau beriman, silahkan. Mau kafir, kalau itu pilihan,
silakan, tapi tanggung akibatnya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkeinginan mau beriman, maka berhasillah dalam ujian. Siapa yang memilih kekufuran, maka gagallah dalam ujian. Dan Allah akan putuskan, yaitu siapa yang beriman diselamatkan, siapa yang menolak kebenaran, tak mau beriman, akan dibinasakan. Sampai kapan? Sampai ajalnya akan dibinasakan. Tentang ajal ini di ayat yang berikutnya. Sebelum ke ayat berikutnya, karena ditetapkan bahwasanya setiap yang menolak kebenaran itu akan dibinasakan, itulah ketetapan Allah. Qudiya bainahum, itulah dia keputusan yang Allah tetapkan. Maka orang yang menolak kebenaran ini dengan lancangnya menantang Rasul yang menyampaikan ancaman tersebut, yaitu dengan mengatakan, kalau kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu mengancam kami, apabila kami tidak menerima kebenaran, maka kami akan mendapatkan siksaan. Mana dia siksaan itu yang kamu ancamkan kami bahwasanya kami akan mendapat? Mana dia? Sampai sekarang ini kami tak ada apa-apa. Segerakanlah siksaan itu ke atas kami. Nah, maka mereka mengatakan, wa yaqulun mata hadzal wa'd, kapan ancaman itu akan diberlakukan? In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi mereka mengatakan, jika kamu orang yang benar, yaitu menyampaikan ancaman itu pasti berlaku ke atas kami. Mana dia? Sampai sekarang masih belum berlaku. Bermakna mereka ini sebenarnya tidak mempercayai Rasul yang diutus itu sebagai orang-orang yang benar. Kamu ini berbohong. Nah, itu perkataannya ini. Berbohong. Apa sebab? Sebab yang kamu ancamkan kami ini akan disiksa karena kami menolak kebenaran. Tapi sampai hari ini tak ada kami disiksa. Bagaimana? Bagaimana kamu mengatakan bahwasanya kami pasti akan mendapat siksaan, sementara sampai hari ini kami baik-baik saja? Bermakna mereka ini lancang. Lancang itu maknanya melampaui batas. Menantang kebenaran dengan perkataan yang melampaui batas. Dan mereka berkata, bilakah ancaman itu akan berlaku jika kamu adalah orang-orang yang benar dalam menyampaikan ancaman tersebut? Kalau kami tak percaya. Nah, begitulah sikap mereka. Orang seperti itu ada juga pada hari ini. Jadi ada orang yang kita ingatkan, sholatlah Pak, tobatlah sekarang ini, umur Bapak ada 40, 50, menghadaplah kepada Allah Ta'ala lagi, dekat-dekatlah ke masjid, baca Quran, mari kita hadir majelis ilmu, jangan kita buat lagi kejahatan ini, nanti kita akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Itu pasti, karena itu sudah ancaman dari Allah. Setiap orang yang melakukan kemaksiatan, tak mau beribadah, menjalankan kewajiban, pasti akan mendapatkan siksaan. Bagaimana sikap dia? Kalau memang yang benar ancaman itu, mana dia? Sampai hari ini badan saya sehat-sehat saja. Sudahlah, pergi aja lah kamu ke masjid, jangan urusi pula urusan saya ini lagi. Tak ada masalah apa-apa pada saya ini. Meskipun saya tidak beribadah, tidak menjalankan apa yang diperintahkan di dalam agama, badan saya sehat, harta saya bertambah juga. Ini saya sekarang sedang berpuasa ini. Mana ada orang yang orang yang seperti ini adalah orang yang lancang, yaitu menantang kebenaran. Ini jangan coba-coba dibuat di tanah suci ya. Nah, siapa yang buat seperti ini di tanah suci, itu langsung itu berlakunya tunai, tidak dibalas di tanah air, enggak, di tanah suci itu pun juga berlaku dia. Tak usah lagi bersama saya
Penginapan ini dekat aja dari Masjidil Haram ini. Takkan sesat saya di sini ini. Nah, satu hari, 2 hari, 3 hari tak nampak mukanya kemana. Seminggu menghilang entah kemana, tak nampak jalan pulang karena angkuh dan sombong, lancang namanya, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini pula enggak meninggikan diri, angkuh dan sombong. Yaitu ancaman Allah malah ditolak. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan ini kepada mereka. Jadi perkataan mereka yang lancang itu dijawab. Dan jawaban itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul untuk disampaikan kepada mereka, yaitu la amliku li nafsi darra wala naf'a. Kamu yang minta dicepatkan siksaan, minta dicepatkan ancaman Allah itu berlaku. Nah, dengarkan, ini jawaban dariku. Kamu meminta dariku, aku ini Rasul, aku ini bukanlah penentu siksaan itu. Penentu siksaan itu diberlakukan ke atasmu, bukan aku. Yang menentukan siksaan itu berlaku ke atasmu adalah Allah Ta'ala. Aku ini manusia biasa. Aku ini tak punya kuasa. Tak punya kuasa pada diriku sendiri. La amliku li nafsi darra wala naf'a. Bagi diriku sendiri, aku tak bisa menolak kemudaratan, yaitu yang buruk-buruk, yang tidak aku sukai, aku tak bisa menolaknya dari diriku sendiri. Begitu aku tidak berkuasa. Yang berkuasa ke atas diriku dan ke atas orang lain adalah Allah. Jadi kalau kamu meminta kepadaku, salah kamu minta kepadaku. Tetapi kamu mesti memahami bahwasanya apa yang kamu katakan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak menetapkan siksaannya ke atasmu, maka akan berlaku. Kamu tak tahu, aku pun juga tak tahu. Tetapi apabila Allah berkehendak menetapkannya ke atasmu, akan berlaku. Dan apabila berlaku, kamu tidak akan bisa mengelak daripadanya. Kamu minta ditangguhkan, minta dicepatkan, tidak akan mampu kamu untuk berbuat demikian. Karena yang menguasai manusia itu sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah sebagai yang menyampaikan, bukan yang menetapkan azab, yang diancamkan. Nabi Muhammad hanya menyampaikan ancaman. Kamu tak mau menerima kebenaran, ada ancaman dari Allah, yaitu kamu akan disiksa di dunia ini dan di akhirat nanti. Dalam ayat sebelum ini ada siksaan yang disegerakan ketika Nabi masih hidup, dan ada pula siksaan ketika Nabi telah wafat, dan ada pula siksaan nanti di hari akhirat. Nah, itu ancaman disampaikan oleh Rasul. Kemudian Rasul mengatakan penetapan azab yang diancamkan itu, yang menetapkannya, yang berkuasa menjalankannya, memberlakukannya bukan aku, karena aku hanyalah sebagai yang menyampaikannya saja. Jadi di sini Allah memerintahkan Rasulnya untuk menerangkan tentang dirinya sebagai seorang Rasul yang tidak memiliki kuasa dalam menetapkan siksaan. Yang berkuasa menetapkan siksaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu pada hari ini. Kalau kita ini menyampaikan ancaman, umpamanya orang tua kan juga dalam mengajar anak memberikan ancaman juga. Nah, kalau kamu tidak menjaga sholat 5 waktu, maka hidupmu tak akan berkah. Hidupmu tidak akan tenang. Pasti kamu akan gelisah, kamu akan dihantui oleh rasa takut, kamu akan terbeban, nanti kamu stres, dan yang akan menanggung akibatnya adalah dirimu sendiri. Penyakit akan datang kepada badanmu. Itu kan bahasa ancaman ya.
Apakah orang tua yang memberlakukan ancaman itu? Tidak, yang memberlakukan adalah Allah. Kita sebagai orang tua hanya menyampaikan ancaman tersebut karena itu adalah ketetapan Allah. Setiap yang berbuat baik diberi balasan kebaikan, setiap yang berbuat keburukan, kejahatan pasti akan mendapatkan siksaan. Maka kita sampaikan berupa ancaman. Ada anak yang mau menerima, alhamdulillah. Tapi ada anak yang mengatakan, sudah meleter aja nih mak nih, apa mak nih menyanyah aja, tak usah lah sampai-sampaikan lagi ancamannya itu. Karena sampai hari ini badan saya sehat-sehat saja, tak ada masalah apa. Harta saya bertambah juga, tak ada apa-apa masalah. Meskipun saya tak salat 5 waktu. Oh, ini namanya lancang, namanya ini. Berani menantang kebenaran. Ada kita dengar orang seperti itu pada hari ini. Nah, ini contoh satu saja. Ada. Dan berikan lagi contoh-contoh yang lain. Contoh yang lain. Kita katakan, berhentilah dari bertransaksi riba. Nanti kita celaka. Kecelakaan nanti yang akan kita tanggung kalau kita masih juga bertransaksi riba. Pindahkanlah rekening itu dari bank konvensional ke bank syariah. Kita sampaikan. Ancamannya berat sekali. Yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan harta yang didapatkan dengan riba. Kemudian dalam hatinya, kalau dia tak berani menyampaikannya dengan mulut, dalam hatinya, sampai sekarang ini harta saya bertambah terus, mana ada apa-apa. Badan saya sehat juga, keluarga saya baik-baik saja. Ini orang seperti ini adalah orang yang lancang. Ya, maka kita katakan, ya sudahlah, tugas kami hanya menyampaikan. Mau terima, alhamdulillah. Tak mau terima, tanggung akibatnya sendiri. Ketetapan Allah pasti. Itu namanya sunnatullah. Likulli ummatin ajal. Masing-masing umat itu ada ajal. Sampai ajalnya dapatlah kebinasaan, mendapatkan kebinasaan. Habis sudah ajal Fir'aun, habis. Ketika itu barulah, ketika ajal sudah sampai, ketika itu baru beriman. Tak ada gunanya. Beriman itu sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Sebelum itu bertaubat, taubat diterima. Tapi apabila nyawa sudah sampai ke halqum ini, ke kerongkongan ini, ketika itu baru bertaubat, maka terlambat. Taubat tidak akan diterima. Yaitu apabila pada masa dahulu, yaitu dibenamkan dalam laut, ketika di dalam laut terbenam barulah beriman, tak ada lagi gunanya. Likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu ada ajal, ada kesudahan. Umat ada ajal. Umat satu kumpulan yang kita sebutkan tadi, yang diutus kepada mereka Rasul. Individu yang ada di dalam umat itu pun juga ada ajalnya. Kita ini pun juga memiliki ajal kita ini. Dan apabila ajal telah sampai, idza jaa ajaluhum, ajal telah sampai. Ajal di dalam ayat ini kita sebut ujung kehidupan atau ujung dari perjalanan umat atau kematian, yaitu ujung dari hidup kita ini. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah berkaitan dengan datangnya siksaan yang diancamkan, yang siksaan itu membawa kepada kehancuran, kebinasaan, kematian. Nah, kalau sudah sampai ajal, sampai masa kebinasaan, fala yastakhiruna sa'ah, maka tidak mampu mereka itu untuk memundurkan barang sesaat pun, wala yastakdimun, dan tidak mampu untuk memajukan barang sesaat pun. Maknanya apa? Kalau siksaan Allah sudah ditetapkan ke atas seseorang, orang itu tak punya kuasa untuk menolaknya sedikit pun. Oh, berarti kita mesti menyadari diri kita ini siapa ini. Kita ini bukan yang berkuasa.
kita ini adalah orang-orang yang dikuasai oleh Allah. Maka tahu dirilah wahai manusia. Tahu diri apabila kita adalah yang dikuasai oleh Allah, kemudian Allah memerintahkan kita untuk menerima kebenaran, terima kebenaran itu. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan lancang, jangan berani menantang, karena kamu bukan yang berkuasa, kamu yang dikuasai. Kira-kira begitulah ayat ini. Kalau tak faham juga, itu tak tahu lagi. Itu dah bahasa yang paling mudah ya. Kalau kamu masih angkuh juga, masih sombong juga, maka ketetapan Allah pasti, dan ketika itu kamu akan celaka, akan binasa, kemudian baru menyesal pada masa itu tidak ada gunanya. Siapa dulu yang sombong ketika diancamkan kepadanya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, karena dulunya dia miskin bersama dengan Nabi Musa, taat, salat, beribadah, minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoa kepada Allah supaya saya dikayakan oleh Allah. Kalau saya kaya, nanti harta saya akan saya berikan kepada orang-orang yang memerlukan, orang fakir, orang miskin. Berdoalah wahai Musa. Akhirnya Nabi Musa karena didesak oleh orang ini, maka Nabi Musa pun berdoa. Akhirnya Allah berikan harta banyak kepadanya, melimpah harta kepadanya, sampai gudang-gudangnya itu banyak, dan kunci-kunci gudangnya itu banyak, sampai tak mampu dibawa oleh orang yang kuat sekalipun. La tanu'u bil usbati ulil quwwah. Begitulah banyaknya harta yang dimiliki olehnya. Dia pakai pakaian yang indah, bertitahkan permata, ditenun oleh benang emas, bangga sekali dengan kemewahan yang ia miliki. Kemudian dinasehati oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, dari kaumnya sendiri. La tafrah, jangan kamu menyombongkan diri, membanggakan diri. Sesungguhnya Allah, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tak suka orang-orang yang menyombongkan diri. Hartamu itu adalah Allah yang memberinya. Kan masih ingat kamu yang minta kepada Nabi Musa dahulu supaya berdoa kepada Allah untuk memberi harta kepadamu. Sekarang Allah beri harta kepadamu, kamu pula menyombongkan diri. Apa jawabannya? Ini siapa orang yang dimaksudkan ini? Qarun. Saya tak sebut dari awal tadi namanya, karena sudah maklum. Apa kata orang ini? Apa kata si Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta bendaku ini tak ada kaitan dengan Allah. Ini harta bendaku ini, aku dapat banyak seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Aku pandai cari harta, maka dapatlah harta sebanyak ini. Ala ilmin indi. Oh, maka sampai ajal kesudahan dia, habis sudah, yaitu Allah tetapkan keputusan, fakhasafna bihi, maka kami belahkan untuknya, wabidarihi, bumi ini dibelahkan dan dia dibenamkan, dan istananya sekali dibenamkan. Famakana lahum min fi'ati yansurunahu wa makana minal muntasirin. Tak ada siapa yang bisa menolongnya, dan memang dia bukan termasuk ke dalam golongan orang yang layak untuk ditolong. Terbenamlah Qarun ke dalam bumi. Habis sudah, itulah ajalnya, yaitu berakhir kehidupannya itu dengan siksaan, dibenamkan ke dalam bumi. Jadi ada yang dibenamkan ke dalam laut, ada yang dibenamkan ke dalam bumi. Itu adalah kisah dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran, kisah benar. Tujuannya untuk diambil pelajaran. Mampu untuk menolaknya? Tidak. Apabila sudah sampai masanya, maka ketika itu diputuskan, maka berakhir sudah. Satu lagi sebagai tambahan pembahasan. Pada masa dahulu Rasul diutus
kepada kaum-kaum pada masa dahulu. Ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman diselamatkan, yang kafir dibinasakan. Ayat ini juga difahami oleh ulama tafsir, yaitu keadaan di hari akhirat. Ini bukan pada masa dahulu saja, tetapi juga tentang gambaran di hari akhirat nanti, yaitu setiap umat dipanggil oleh Allah bersama dengan Rasul mereka, dan Rasul mereka itu sebagai saksi ke atas umatnya, sebagai saksi, yaitu wahai Rasul, ini umatmu umat ini, mereka melakukan perbuatan ini, apakah betul seperti yang kamu sampaikan wahai Rasul? Iya ya Allah, seperti yang aku sampaikan. Selamat. Enggak ya Allah, lain yang kusampaikan, lain pula yang dia kerjakan. Maka ditetapkanlah siksaan ke atas mereka. Jadi ketetapan Allah itu bisa saja kepada masa dahulu, sejarah yang telah berlalu, bisa juga kepada masa yang akan datang, yaitu tentang gambaran nanti di hari akhirat. Setiap umat bersama dengan Rasulnya di hadapan Allah untuk ditetapkan keputusan. Yang mengikuti Rasul diselamatkan, dan yang menentang Rasul dibinasakan. Kita tanya kepada diri kita, karena Rasul pun juga diutus kepada kita. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk ke dalam yang menentang Rasul, tetapi termasuk ke dalam yang menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.